Halo semuanya, perkenalkan namaku Karisma Putri Kurniawan NIM C24190054. Di video kali ini aku bakal membahas mengenai polymerase chain reaction atau PCR. Polymerase chain reaction sendiri memiliki definisi yaitu suatu teknik analisis molekuler yang memiliki banyak kelebihan, antara lain dapat menghasilkan amplifikasi produk yang akurat, cepat, spesifik, jumlah sampel yang dibutuhkan sedikit, dan dapat mengatasi kelemahan diagnostik, konvensional, atau kultur. Tujuan dari PCR sendiri yaitu untuk mendapatkan salinan DNA untuk mempermudah proses identifikasi selanjutnya. Nah, ini adalah jenis-jenis primer pada PCR. Untuk primer sendiri, yaitu memiliki arti salah satu faktor yang menentukan keberhasilan PCR yang konsentrasinya harus disesuaikan agar amplifikasi DNA target terjadi secara merata. Macam-macam primer yaitu ada forward primer, reverse primer, CO1, dan 16S rRNA. Forward primer yaitu primer yang urutan spesifik gennya dirancang untuk melakukan annealing atau penempelan, kira-kira 1 KB sebelum codon start. Untuk primer reverse sendiri adalah urutan yang berhubungan dengan pelengkap kebalikan dari barcode dan melakukan annealing sedekat mungkin sebelum codon start. Primer 16rRNA adalah pengurutan gen penanda berbasis amplikon yang digunakan untuk menilai dan membandingkan struktur komunitas mikroba pada resolusi filogenetik yang tinggi. Primer CO1 adalah sitokrom, oksidase subunit 1 yang direkomendasikan sebagai penanda barcoding dengan standar universal. Ini adalah tahapan-tahapan dari PCR, yaitu secara umum tahapan PCR dibagi menjadi 3, yaitu ada denaturation atau denaturasi, annealing atau penempelan, dan extension. Nah, tahapan PCR ini dimulai dari denaturasi itu, yaitu pertama, DNA template didenaturasi. Untuk pengertian dari denaturasinya sendiri adalah untai DNA itu dipecah dari untai DNA yang ganda ke tunggal pada suhu kisaran di 95 derajat Celcius selama 1-2 menit. Setelah itu, primer ditempelkan atau masuk ke tahapan annealing pada DNA cetakan di suhu 56 derajat Celcius selama semenit. Nah, di tahap ini, primer membentuk ikatan hidrogen dengan cetakan pada daerah sekuen yang komplementer. Tahap selanjutnya yaitu terbentuknya DNA baru dengan bantuan enzim DNA polymerase yang dinamakan dengan extension atau sintesis DNA. Nah, pada suhu 72 derajat Celcius selama 1-2 menit. Nah, semua tahapan ini akan diulangi sebanyak 25-35 kali, lalu hasilnya disimpan pada suhu 4 derajat Celcius. Ini adalah jenis-jenis dari PCR, yaitu ada real-time PCR, yang merupakan jenis PCR dengan modifikasi terbaru pada reaksi berantai polimerase yang memungkinkan terjadinya perhitungan asam nukleat dalam campuran kompleks dengan tepat. Lalu ada RT-PCR, itu adalah jenis PCR dengan transkripsi reverse dan cocok untuk mendeteksi agen secara kualitatif maupun kuantitatif. Nested PCR yaitu PCR yang digunakan saat peningkatan sensitivitas dan kekhususan PCR diperlukan. Lalu ada multiplex PCR, yaitu alat yang berguna bagi studi biologi, namun produksinya harus direncanakan dan dioptimalkan sebaik mungkin untuk mendapatkan hasil yang bermakna. Untuk PCR ELISA, yaitu metode imunodeteksi untuk mengukur produk PCR secara langsung setelah DNA yang terbiotinilasi pada mikroplate sudah diimobilisasi. Untuk touchdown PCR, yaitu metode untuk menurunkan priming of target sehingga spesifitas PCR bisa meningkat. Ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan di laporan ini. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Dadah!